Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang materi kesebangunan dan kekongruenan, melanjutkan materi yang sebelumnya. Masih bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita membahas tentang lanjutan dari kesebangunan, yaitu kesebangunan pada segitiga. Dua buah bangun datar segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Syaratnya masih sama seperti kesebangunan pada bangun datar segi 4 yang pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ada panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama besar atau memiliki besar yang sama. Biar lebih jelas, perhatikan penjabaran berikut. Di sini ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada segitiga EFG. Nah, kedua segitiga ini dikatakan sebangun apabila memenuhi kedua syarat yang di atas. Maka kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ada sisi AB. Nah, sisi AB ini akan bersesuaian dengan sisi EF ya. Yang namanya bersesuaian itu antara letak dan ukurannya itu harus sesuai ya. Yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek, yang sedang dengan yang sedang. Walaupun posisi bangunnya diputar-putar bagaimanapun. Ini kebetulan di sini posisi bangunnya sama-sama, segitiganya letaknya pun sama ya. Maka sisi AB itu akan berbanding dengan sisi EF ya, karena sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Selanjutnya adalah sisi BC itu akan bersesuaian dengan sisi FG, maka sisi BC itu akan berbanding dengan sisi FG. Yang terakhir selanjutnya adalah ada sisi AC itu akan bersesuaian dengan sisi EG, maka sisi AC berbanding dengan sisi EG. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah kita sesuaikan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama ada sudut A. Sudut A ini akan bersesuaian dengan sudut E, maka sudut A itu akan sama besarnya dengan sudut E. Selanjutnya sudut B itu akan bersesuaian dengan sudut F, maka sudut B besarnya akan sama dengan sudut F. Begitupun yang terakhir yaitu ada sudut C, itu bersesuaian dengan sudut G, maka besar sudut C akan sama dengan besar sudut G. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh biar lebih paham dalam perhitungannya. Misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC, kemudian sisi AB-nya adalah 6 cm dan sisi AC-nya adalah 9 cm. Kemudian ada sisi segitiga yang kedua yaitu segitiga EFG dengan sisi EG-nya adalah 12 cm dan sisi EF-nya belum diketahui atau di sini A saja ya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi EF atau yang A itu tadi ya. Kita akan menjawabnya. Alangkah baiknya dalam menjawab soal seperti ini, yang pertama kita tuliskan adalah yang ditanyakan yaitu sisi EF ya. Nah, sisi EF ini bersesuaian dengan sisi AB, maka EF berbanding dengan AB. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk ruas yang sebelah kanan sama dengannya, kita akan tuliskan sisi-sisi yang sama-sama diketahui dari dua bangun tersebut, yaitu sisi EG akan bersesuaian dengan sisi AC, maka dapat kita tulis EG berbanding dengan AC. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. EF-nya adalah A,
berbanding AB-nya adalah 6, kemudian sama dengan EG-nya adalah 12 dan AC-nya adalah 9 cm ya. Selanjutnya kita akan mengalihkannya secara menyilang, yaitu yang pertama kita kalikan A dengan 9, yaitu A dikali 9 sama dengan, selanjutnya adalah kita kalikan 6 dengan 12 ya, 6 kali 12. Kita selesaikan, A dikali 9 adalah 9A, kemudian sama dengan 6 dikali 12 adalah 72. Selanjutnya 9-nya kita pindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian, maka A sama dengan 72 dibagi dengan 9. Maka dapatlah kita nilai A, yaitu sama dengan 8. Maka panjang sisi EF adalah 8 cm. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, untuk menambah pemahaman kalian terhadap kesebangunan pada segitiga, perhatikan contoh selanjutnya. Di sini misalkan ada dua buah segitiga, yaitu segitiga PQR dengan segitiga TQS saling berimpit ya. Dengan panjang sisi PR-nya adalah 12 cm, kemudian sisi ST-nya 8 cm, panjang PT-nya 3 cm, dan panjang TQ-nya atau QT-nya adalah A. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi PQ. Kita akan coba menjawabnya, perhatikan baik-baik. Segitiga tadi kita tuliskan kembali, yaitu segitiga PQR dan segitiga TQS yang saling berimpit dengan panjang PR-nya 12 cm, ST-nya 8 cm, PT-nya 3 cm, dan QT-nya adalah A. Dua buah segitiga yang saling berhimpit ini kita akan coba memisahkannya, yaitu antara segitiga PQR dengan segitiga TQS akan kita pisahkan biar kita bisa menghitung atau gampang mencari sisi yang ditanyakan. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga TQS. Setelah kita pisah, baru kita dapat mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang ditanyakan adalah panjang sisi PQ, maka kita tulis terlebih dahulu adalah sisi PQ. Nah, sisi PQ ini bersesuaian dengan sisi TQ atau QT, maka PQ berbanding dengan QT. Nah, bisa dipahami ya? Sama dengan di ruas sebelah kanan, yaitu kita cari sisi-sisi dari dua buah segitiga ini yang sama-sama diketahui, yaitu sisi PR berbanding dengan sisi ST ya, yang bersesuaian. Kemudian disinilah yang pentingnya, yaitu sisi PQ. Sisi PQ ini pada dua segitiga yang berhimpit sebelum dipisah terpotong oleh sisi ST di titik T. Maka sisi PQ ini menjadi dua garis atau dua sisi ya, yaitu sisi PT dengan sisi TQ atau QT. Maka PQ ini kita pecah menjadi PT ditambah QT. Nah, berbanding di bawahnya masih sama, yaitu QT. Sama dengan ruas kanannya pun masih sama, yaitu PR berbanding atau per ST. Nah, setelah itu baru kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. PT ditambah QT, PT-nya adalah 3, QT-nya adalah A. Berarti PT tambah QT itu sama dengan 3 ditambah A. Ya, bisa dipahami ya? Per atau berbanding dengan QT-nya adalah A saja. Kemudian sama dengan PR-nya adalah 12, kemudian berbanding dengan ST-nya adalah 8. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan mengalihkannya secara menyilang. Yang pertama adalah 3A dikalikan dengan 8. Berarti kita tuliskan 3 ditambah A dikalikan dengan 8. Kemudian selanjutnya sama dengan A kita kalikan dengan 12. Berarti A dikali 12. Nah,
Di sini ada perkalian 2 suku dengan 1 suku, yaitu 3 ditambah A dikalikan 8. Berarti 3 dikali 8, A dikali 8 ya. 3 dikali 8 itu adalah 24, ditambah A dikali 8 itu adalah 8A ya. Menjadi 24 ditambah 8A sama dengan ruas kanannya adalah A dikali 12 menjadi 12A. Bisa dipahami ya? Selanjutnya 8A-nya kita pindah ruaskan, kita kumpulkan dengan satu suku yang sama, yaitu 8A dengan 12A. 8A positif pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif, menjadi 24 itu sama dengan 12A dikurangi 8A. Bisa dipahami ya? Selanjutnya 24 itu sama dengan 12A dikurangi 8A, tersisa 4A. Nah, dari 24 sama dengan 4A ini barulah kita dapat mengetahui atau mencari nilai A-nya. Kita pindahkan 4-nya. Menjadi A sama dengan 24 dibagi dengan 4. Nah, dari sini dapat kita ketahui nilai A-nya, yaitu sama dengan 6 cm. Bisa dipahami ya? Maka panjang peki yang ditanyakan itu sama dengan 3 ditambah A. Nah, di sini A-nya sudah diketahui yaitu 6 cm. Maka peki sama dengan 3 ditambah A-nya diganti dengan 6. Peki sama dengan 3 ditambah 6. Maka pekinya sama dengan 9 cm. Itulah sisi yang ditanyakan. Jadi panjang peki adalah 9 cm. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.